Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajarnya ya. Oke, setelah pekan lalu kita belajar tentang mufrodat atau kosakata tentang al-adawatul madrasiyah atau peralatan sekolah, kali ini kita akan belajar tentang materi yang sempat disinggung atau sempat dibahas secara sekilas pada minggu lalu di bagian hiwarnya atau percakapan, yaitu dhamir muttasil. Apa sih dhamir muttasil itu? Dhamir muttasil adalah kata ganti orang dan muttasil adalah bersambung atau terhubung. Jadi dhamir muttasil adalah kata ganti orang yang terhubung atau tersambung dengan kata sebelumnya. Dan langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Untuk yang pertama, dhamir, yaitu ada huwa. Yang pertama ada dhamir huwa, artinya dia laki-laki. Dan sebelum kita lanjut pembahasan tentang dhamir ini, perlu diketahui bahwasannya fungsi dhamir yang pertama, selain sebagai kata ganti orang, untuk dhamir muttasil sendiri berfungsi sebagai untuk menunjukkan sebuah kepemilikan dari sebuah barang. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi dhamir yang pertama itu ada huwa, yang artinya dia laki-laki. Nah, untuk dhamir muttasil dari huwa adalah hu. Seperti ini. Dan contohnya jika dikaitkan dengan isim atau kata benda, contohnya isim plus dhamir muttasil seperti di bawahnya. Kitabuhu. Kitabuhu terdiri dari kata kitabun atau yang artinya buku dan hu yang artinya atau hu ini merupakan dhamir muttasil dari dhamir huwa. Jadi kitabuhu artinya buku dia atau bukunya, yaitu dia laki-laki, seperti itu. Dhamir selanjutnya adalah huma, yang artinya mereka berdua. Jika tadi huwa satu laki-laki, maka huma adalah dua orang, bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan untuk dhamir muttasil dari huma sama dengan dhamir aslinya, yaitu huma juga. Untuk contohnya, tinggal kita sambungkan kata kitabun atau kitabu yang artinya buku dengan dhamir muttasil dari huma, yaitu huma. Jadi kitabu huma artinya buku mereka. Maksud mereka adalah dua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Untuk dhamir yang ketiga, itu ada hum, yang artinya mereka. Bedanya hum dengan huma, jika huma adalah dua orang, boleh laki-laki ataupun perempuan, hum adalah jamak dari kata huwa dan huma. Hum itu lebih dari dua orang, tiga atau seterusnya. Dan hum juga diperuntukkan untuk jenis muzakkar atau laki-laki. Dan untuk dhamir muttasil dari hum, sama dengan dhamir aslinya, yaitu hum. Dan untuk contohnya, bisa tinggal disambungkan antara isim atau kata yang lain dengan dhamir muttasil dari hum, yaitu hum. Contohnya kitabuhum, yang artinya buku mereka, buku milik mereka, seperti itu. Untuk selanjutnya ada dhamir hiya. Dhamir hiya artinya adalah dia perempuan. Dan untuk hiya ini diperuntukkan untuk satu orang atau tunggal. Hiya untuk satu orang perempuan. Dan untuk dhamir muttasilnya, dhamir muttasil dari hiya adalah ha. Dhamir muttasil dari hiya adalah ha, menggunakan alif mati atau maqabi'i, ha. Dan untuk contohnya, kita sambungkan dengan kata yang sama, yaitu kitabun atau buku. Jika kita sambungkan dengan dhamir muttasil dari hiya, maka jadi kitabuha. Kitabuha, yang artinya bukunya atau buku dia. Dia atau nya di sini adalah merujuk ke jenis perempuan atau jenis mu'annas, seperti itu. Selanjutnya untuk dhamir selanjutnya yaitu hunna. Hunna, yang artinya mereka, bentuk jamak dari hiya. Hunna adalah bentuk jamak dari hiya. Hunna merujuk untuk mereka atau orang perempuan, tiga orang perempuan atau lebih. Bentuk jamak dari hiya. Dan untuk kata dhamir muttasilnya dari hunna adalah hunna juga. Dan untuk contohnya, tinggal sambungkan antara isim atau kata yang lain dengan dhamir muttasil dari hunna. Contohnya kitabuhunna, yang artinya buku mereka, mereka perempuan, seperti itu. Buku mereka perempuan, seperti itu. Selanjutnya ada anta yang akan dijelaskan oleh
Pak Balgis, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Faris. Nah, di sini teman-teman, adik-adik sudah paham ya? Sudah paham ya mengenai konsep yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faris mengenai domir mutasil yang asalnya dari domir munfasil gitu ya, atau domir yang biasa. Nah, atau domir yang berpisah, tidak bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, di sini kita lanjutkan domir yang selanjutnya itu ada kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua untuk laki-laki atau kamu, tapi kamunya ini berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Arab ada kamu untuk laki-laki, yaitu anta. Nah, anta ini kamu, tapi untuk kepada laki-laki gitu ya. Nah, untuk domir mutasil dari anta atau kamu untuk laki-laki ini adalah kak ya. Ka ini adalah domir mutasil. Domir mutasil dari anta. Nah, jika digabungkan dengan kata sebelumnya, kita beri contoh di sini dengan isim yang sama yaitu kitabun dari isim yang sebelumnya sama kitabun. Kalau disambung dengan domir mutasil menjadi kita buka atau buku miliknya. Nyahnya ini adalah buku milik kamu atau anta, yaitu kamu laki-laki. Nah, selanjutnya ada antuma. Antuma ini adalah kata ganti untuk orang kedua, namun jumlahnya 2 orang gitu ya. 2 orang. Nah, 2 orang di sini bisa digunakan kepada laki-laki maupun perempuan. Antuma ini. Nah, jika diubah ke dalam bentuk domir mutasil, maka menjadi kuma ya, menjadi kuma. Ketika digabungkan dengan kata sebelumnya yaitu isim, maka dengan isim yang sama kitabun, maka ketika digabungkan akan menjadi kitabukuma. Kitabukuma itu artinya kitab milik kalian berdua, entah itu laki-laki maupun perempuan gitu ya. Selanjutnya ada antum. Antum ini adalah kata ganti untuk orang kedua namun jumlahnya jamak untuk gender laki-laki gitu ya. Jadi untuk kalian tapi laki-laki itu kan jamak lebih daripada 2, lebih daripada 3. Nah, itu antum. Antum itu jika diubah ke dalam domir mutasil maka ditulis dengan lafaz kum. Nah, lafaz kum ini adalah domir mutasil dari antum yang artinya kalian, jamak dengan gender laki-laki. Nah, jika digabungkan dengan kata isim, dengan contoh isim kitabun yang sama seperti sebelumnya, maka ditulisnya kita bukum. Kita bukum ini artinya kitab milik kalian, jamak laki-laki ya, atau kitab milik kalian, kaliannya ini adalah laki-laki gitu. Selanjutnya ada kata untuk kata ganti orang kedua mufrad atau tunggal yaitu anti. Nah, tapi kamunya ini atau kata ganti orang kedua mufradnya ini adalah untuk perempuan, anti. Nah, jika diubah ke dalam domir mutasil atau yang bersambung dengan kata sebelumnya itu dengan lafaz ki ya, ki. Maka ketika digabungkan dengan lafaz isim yang kita ambil contoh di sini, kita buki. Kita buki. Nah, buku miliknya atau milik kamu perempuan gitu ya. Kamunya ini perempuan dan mufrad atau tunggal gitu ya. Nah, selanjutnya ada antunna. Nah, kalau tadi mufrad untuk perempuan, sekarang perempuannya bertambah gitu ya, menjadi kalian tapi ya untuk kalian gitu ya. Untuk kalian perempuan itu antunna. Antunna. Antunna ini adalah domir munfasil atau domir yang tidak bersambung dari kalian dengan gender perempuan. Nah, kaliannya ini jamak ya, jamak. Nah, untuk domir mutasilnya di sini ada lafadznya berubah menjadi kunna karena nanti kan akan digabungkan seperti biasa dengan isim atau kata sebelumnya itu isim. Nah, kita ambil contoh di sini
seperti yang tadi kitabun digabungkan dengan domir mutasil antuna, yaitu kunna, maka menjadi kitabukunna. Nah, kitabukunna ini artinya buku milik kalian. Nah, kaliannya ini adalah perempuan dan jumlahnya itu jamak atau lebih dari 2 atau lebih dari 3. Nah, seperti itu. Dikembalikan lagi untuk penjelasan selanjutnya kepada Pak Faris. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Balgis. Dan domir selanjutnya yaitu ana, yang artinya saya atau aku. Jadi kalau misalnya kalian mau ngomong pakai bahasa Arab, misal saya, kalau bisa diganti dengan kata ana atau saya atau aku. Dan untuk domir mutasil dari ana itu adalah ya, ya mati atau ya bersukun. Nah, kenapa berbeda? Nah, untuk domir ana ini memiliki kekhususan karena nanti kata sebelumnya akan secara otomatis berubah akhirnya menjadi kasroh. Makanya di sini domir mutasil dari ana hanya ya mati atau ya bersukun. Contohnya jika digabungkan dengan isim, yaitu kata benda, yang kita ambil contohnya adalah kitabun yang artinya buku. Jika digabung dengan domir mutasil dari ana, maka menjadi kitabi. Kitabi. Nah, yang asalnya kitabu atau kitabun secara otomatis berubah menjadi bi karena domir mutasil dari ana adalah ya mati. Kitabi yang digabung antara kitabun yang artinya buku dan ya mati yang merupakan ciri dari domir mutasil dari ana, jika digabung menjadi kitabi yang artinya bukuku atau buku saya, berarti buku punya saya, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada domir nahnu yang artinya kami atau kita. Untuk nahnu atau kami atau kita bisa digunakan ketika ada dua orang yang sedang melakukan pembicaraan dengan orang yang lain. Jadi misal kami nih seperti saya dan Pak Balgis itu bisa dibilang kami sedang berbicara dengan kalian. Nah itu domir nahnu. Dan untuk domir mutasil dari nahnu adalah na. Nah dengan alif mati atau matobi'ina seperti itu. Dan untuk contohnya bisa kita ambil lagi dengan kata kitabun, yaitu kitabuna. Kitabuna yang artinya buku kami atau buku milik kami, seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian, semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan. Dan untuk pembelajaran atau materi tentang dhamir mutasil pada kali ini, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin. Jangan lupa untuk terus dihafalkan dan dipahami untuk domir dan penggunaan domir mutasil dalam sebuah kalimat. Dan jangan lupa untuk dipraktikkan ya, Pak Faris ya, di rumah. Betul sekali Pak Balgis. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk terus dimurojaah materi-materi sebelumnya juga, agar tidak lupa dengan materi-materi sebelumnya walaupun belajar materi baru. Mungkin sekian dari kami berdua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.